di air. Jadi gaya berat itu ada gaya berat di udara, gaya berat di darat, yang kita tahu bahwa itu adalah M kali G, dan gaya berat di air, yaitu adalah rho F kali G kali VF. Kali VB, maaf. VB itu volume benda, rho F, rho B itu adalah massa jenis bendanya, dan G adalah gravitasi bumi, yaitu sebesar 9,8 atau 10 di posisi tertentu. Nah, kemudian pasti di sini lubang-lubang yang ada di sini itu mengalami tekanan, yaitu namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dialami oleh sebuah benda ketika benda tersebut dicelupkan dalam kedalaman tertentu dan diberi semacam lubang. Jadi ada semacam udara yang bisa dia masuk, jadi dia mengalami tekanan hidrostatis. Di sini ada tekanan hidrostatis 1, yaitu di outletnya. Terus ada tekanan hidrostatis 2, yaitu di sini. Terus ada tekanan hidrostatis 3 yang dialami oleh pipa XFS. Dan di sini antara ujung K dan ujung M, saya analogikan ada beda tekanan hidrostatis yang nanti juga akan mempengaruhi dari kinerja alat ini. Selanjutnya, saya mencoba mengapa sih kayu dipakai oleh Banu Musa Ibnu Syakir untuk membuat pelampungnya. Dari analisa yang saya dapat berdasarkan perhitungan bahwa gaya berat kayu, jadi gaya lawan terhadap gaya apung yang tadi sebesar 30.000 ke atas, kayu itu hanya melawan sebesar 303,39 Newton. Artinya ini tidak sampai dari 15% dari gaya yang diberikan oleh air anggur. Nah, sebelumnya juga saya asumsikan bahwa air anggur itu adalah fluida Newtonian. Apa itu fluida Newtonian? Fluida Newtonian itu adalah ketika satu cairan dia tidak memiliki tegangan geser ataupun gaya gesek terhadap dinding sistem fluida tersebut secara masif. Jadi artinya gaya geseknya, sederhananya itu gaya geseknya diabaikan. Dan itu sama dengan air murni. Maka saya mengasumsikan bahwa air anggur itu massa jenisnya sama dengan air murni biasa, yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, lanjut ke W kayu. W kayu itu adalah berat dari kayu. Nah, berat dari kayu ini dia lebih kecil, sangat lebih kecil daripada gaya apung. Artinya sensitivitas dari pelampung ini akan bagus ketika air semakin ke atas. Nah, saya mengasumsikan bagaimana kalau diganti emas. Nah, kalau diganti emas, hasilnya seperti ini. Gaya berat emas itu 19.518 Newton, tetap lebih kecil. Tetapi kita harus perhatikan bahwa ketika gaya ini sudah melampaui setengah dari gaya tekan yang diberikan oleh gaya apung oleh air anggur, maka sensitivitas dari pelampung tadi tidak akan sensitivitas dari pelampung kayu. Makanya dipilih yang paling ringan, dan ini merupakan suatu kecerdasan Banu Musa Ibnu Syakir bahwa dia tidak mementingkan bahan, tetapi dia mementingkan sebuah kinerja dari alat tersebut sehingga alat tersebut dapat dikategorikan sebagai perangkat pintar pada masanya. Dan saya juga mencoba mencari tekanan hidrostatis yang tadi ada di pipa KM pada ujung-ujungnya. Saya mendapat pada ujung K itu sebesar 102.400 Pascal. Dan pada ujung pada ujung M itu sebesar 102.400 Pascal. Dan ini pada ujung K itu sebesar 101.500 Pascal. Nah, ketika kita selisihkan, maka itu adalah 900 Pascal. Artinya ketika air anggur itu dalam posisi penuh, maka air anggur tersebut tidak akan meluber atau tidak akan tumpah ke luar lingkungan sistem teko tersebut, karena
900 Pascal ini dia lebih kecil daripada tekanan yang ada di atmosfer atau di ambien, yaitu sebesar 101.000 Pascal. Dan itu merupakan salah satu kecerdasan lagi terhadap penempatan komponen-komponen yang ada pada perangkat pintar ini oleh Banu Musa Ibnu Syakir. Lanjut ke model selanjutnya, yaitu model 53. Di sini saya menganalisa secara kualitatif bahwa pada model ini merupakan model teko sederhana yang ada pada saat ini, namun lebih canggih daripada teko-teko yang kita pakai hari ini. Sama seperti model 52, bahwa ketika air tersebut disaring oleh saringan T, maka air tersebut tidak akan langsung masuk ke pipa melengkung JK, tetapi dia akan langsung masuk ke pipa ZB yang terintegrasi dengan pipa besar D. Nah, mengapa seperti itu? Balik lagi bahwa tekanan hidrostatis yang menyebabkan air langsung mengalir ke pipa ZB. Karena pipa JK, pipa EJK, itu tingginya lebih tinggi daripada pipa ZB. Artinya tekanan atau gaya tarik dari pipa ZB terhadap air anggur atau cairan yang lainnya akan lebih besar daripada pipa EJK. Kemudian air anggur yang ada, anggurnya itu akan langsung masuk ke gagangnya. Jadi saya asumsikan juga bahwa gagangnya ini bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi saya menganalisa secara kualitatif bahwa pada model 53 ini juga menerapkan sistem yang hampir sama pada model 52. Dan gaya-gaya yang dipakai pada model 53 ini adalah gaya-gaya tekanan hidrostatis full, tanpa ada gaya berat maupun gaya apung. Itu kurang dipakai di model 53. Selanjutnya, beranjak ke model 54. Yang ini juga cukup menarik dan cukup brilian yang dibuat oleh Banu Musa Ibnu Syakir. Kita tahu bahwa di sini dia tanpa gagang. Jadi artinya air-air yang dimasukkan ke sini adalah air murni tanpa adanya anggur. Jadi tanpa adanya buah-buah gelondongan, buah-buah utuh yang masuk berbarengan dengan airnya. Nah, kita bisa dilihat di sini ada pipa A, pipa besar, dan pipa J. B, pipa kecil, terus ada pipa ED, pipa kecil, dan ada pipa ZW yang ditutup dengan katup H. Nah, di sini juga ada TK. Jadi ada outlet TK atau pipa TK. Dan di sini adalah M. M ini adalah wadah untuk memasukkan air dari wadah M ini masuk ke pipa besar A. Nah, di sini uniknya Banu Musa Ibnu Syakir membuat perbedaan diameter antara diameter A dan diameter JB itu 1:5 menurut saya dalam asumsi bahwa di sini terjadi hukum Pascal. Nanti saya akan lihat di slide selanjutnya. Nanti akan saya lihatkan di slide selanjutnya menurut analisa saya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada diameter pipa besar yaitu A1, itu diameter pipa besar, dan F1, maaf ya ini F1 harusnya. F1 adalah tekanan yang terjadi di pipa besar setelah dikasih air dari M. Nah, terus juga di sini ada A2. A2 itu adalah diameter pipa kecil JB. Artinya kita tahu bahwa ketika tekanan ada di satu sistem hukum Pascal, bahwa tekanan itu akan lebih besar ketika diameternya juga lebih kecil. Nah, kita tahu bahwa ketika air itu dimasukkan ke sini, otomatis dia akan mengalir ke pipa JB yang akan masuk ke penampungan utama. Artinya di sini kejeniusan dari Banu Musa Ibnu Syakir bahwa dia membuat diameter yang cukup bedanya signifikan untuk membuat beda tekanan antara
pipa A dan pipa JB itu semakin besar. Sehingga ketika kita masukkan air ke pipa A, otomatis langsung masuk ke pipa JB. Kemudian, pipa ED itu berfungsi untuk mengalirkan dari penampungan utama ke penampungan sekunder. Otomatis di sini terjadi tekanan hidrostatis dan di bawahnya juga terjadi tekanan hidrostatis. Yang paling menarik adalah ketika dia membuat pipa ZW yang ditutup dengan katup. Artinya bahwa pipa ZW ini dia untuk menahan air ketika di penampungan sekunder tidak masuk lagi ke pipa D. Kita tahu bahwa perbedaan tekanan hidrostatis antara pipa ZW dengan pipa ED itu lebih besar pipa ZW karena posisi dia lebih rendah daripada pipa ED. Itu menyebabkan bahwa nanti air yang ada di sini tidak akan langsung masuk ke pipa TK, dan kedua tidak akan masuk lagi ke penampungan utama. Artinya dia masuk lagi ke dia hanya circle gitu, dia hanya berputar di penampungan sekunder. Makanya dia Banu Musa Ibnu Syakir membuat pipa ZW yang ditutup dengan katup. Artinya ketika air masuk akan ditahan oleh katup dan masuk lagi ke penampungan sekunder. Ini merupakan kejeniusan oleh Banu Musa Ibnu Syakir yang menurut saya sangat wonderful. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pada perangkat pintar ini kaya akan prinsip-prinsip fisika dan ilmu-ilmu yang lainnya. Hanya saja keterbatasan saya dalam menganalisa bagaimana prinsip kerja dan ilmu-ilmu apa saja yang terjadi di alat tersebut. Sangat amazing dan sangat terkagum ketika menganalisa alat perangkat pintar ini secara langsung dan dihitung, walaupun saya belum tahu bahwa hitungan itu adalah benar atau tidak. Tetapi menurut saya bahwa perangkat pintar ini merupakan penemuan yang paling mengagumkan yang ada di peradaban Islam. Merupakan suatu penemuan yang paling wonderful dan amazing yang menurut saya ada di peradaban Islam. Salah satunya, dan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang kita tidak terekspos hari ini. Dan kita sebagai saintis, khususnya fisikawan, wajib untuk mengangkat, memblow up, memviralkan dari Banu Musa Ibnu Syakir, Ibnu Al-Haytham, dan lainnya. Banyak penemuan-penemuan mereka yang harus di blow up oleh kita. Maksudnya blow up ini adalah dibakar lagi, di burn, bahwa ini loh, Islam itu ada loh. Dan Islam itu pada zaman kegelapan barat, kita dalam zaman keemasan. Maka hari ini kita harus membuat zaman keemasan lagi pada pada zaman Islam, tapi tanpa meruntuhkan peradaban yang ada di Eropa, karena itu juga tidak baik bahwa kita harus berdampingan dengan bangsa Eropa dan kita juga harus maju sama-sama, tapi kita tidak boleh kalah dengan bangsa Eropa. Sekian, mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, mohon maaf juga apabila latarnya kurang enak dilihat. Itu yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Apabila ada kritik dan saran, mohon maaf, bisa dilayangkan di kolom komentar. Terima kasih juga kepada Bapak Mada dan tim yang telah menyaksikan video ini hingga selesai, sekitar 28 menit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan apabila ada kata-kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.